Halo sahabat Javanism, babi ngepet dan tuyul memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mampu mencuri uang. Yang membedakan antara babi ngepet dan tuyul ada pada wujudnya. Jika tuyul merupakan makhluk gaib dan bisa ditelusuri kebenarannya, maka sebenarnya babi ngepet hanyalah mitos, hanyalah cerita palsu, yang sayangnya banyak yang mempercayai keberadaannya. Babi ngepet dan tuyul memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mampu mencuri uang. Yang membedakan antara babi ngepet dan tuyul ada pada wujudnya. Jika tuyul merupakan makhluk gaib dan bisa ditelusuri kebenarannya, maka sebenarnya babi ngepet hanyalah mitos, hanyalah cerita palsu, yang sayangnya banyak yang mempercayai keberadaannya. Meski hanya sebagai mitos atau cerita rakyat, tak jarang masyarakat masih mempercayai adanya babi ngepet. Tidak diketahui pasti sejak kapan mitos babi ngepet ini muncul. Menurut Christopher Reinhard, yang merupakan peneliti sejarah khususnya pada era kolonial Belanda, kisah babi ngepet sudah ada sejak tahun 1830. Ketika ada kesenjangan sosial yang sangat tinggi antara si kaya dan si miskin. Hingga muncullah narasi bahwa orang yang mendadak menjadi kaya raya biasanya memiliki ilmu hitam, pesugihan berupa babi ngepet. Babi ngepet merupakan sebuah cerita urban legend yang diyakini sebagai jalan pesugihan dengan melakukan perjanjian dengan Raja Siluman Babi. Cerita yang hampir mirip bisa juga kita temui pada sejarah orang Eropa pada abad pertengahan, di mana mereka menjual rohnya kepada setan untuk memperoleh kekayaan, kehormatan atau ketenaran. Masih ingat dengan film Ghost Rider, di mana bintang utamanya melakukan perjanjian dengan setan. Nah, kurang lebih seperti itulah cara berpikir mayoritas bangsa Eropa di abad pertengahan. Jadi, bukan hanya orang Indonesia saja yang percaya dengan hal mistis. Orang bule juga sama. Cerita rakyat ini menjadi semakin populer manakala diangkat dalam layar lebar pada tahun 1976 yang berjudul Ingin Cepat Kaya. Maka perlahan tapi pasti, cerita mengenai babi ngepet sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dan bahkan dianggap menjadi nyata. Sehingga jika ada salah satu masyarakat yang kehilangan uang, maka biasanya yang menjadi korban adalah tetangganya yang memiliki harta melimpah dan akan dituduh sebagai pemilik dari pesugihan babi ngepet. Kejadian babi ngepet di Depok pada Maret 2021 membuka mata kita semua karena kasus babi ngepet yang dikira adalah asli ternyata terbongkar dan hanyalah settingan belaka. Akal-akalan tersebut rupanya didalangi oleh tokoh setempat agar dianggap memiliki kesaktian yang tinggi karena bisa menangkap babi ngepet. Untunglah polisi bertindak dengan tepat dan mampu membongkar kedok yang sebenarnya, bahwa babi yang ditangkap bukanlah babi ngepet, melainkan babi asli yang dipesan oleh sang tokoh, dilepaskan oleh sang tokoh dan pura-pura ditangkap sang tokoh dan anak buahnya, lalu diklaim sebagai babi ngepet.